Mari kita simak videonya. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri, karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh. Islam nggak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam nggak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Setelah kita simak video yang pertama, yaitu yang mengandung potensi moderasi beragama, dapat kita simpulkan bahwa video TikTok ini mengangkat tema toleransi dan kedamaian antar agama. Pesan utama yang terkandung dalam video ini menekankan bahwa toleransi tertinggi bukan berarti mentolerir semua bentuk perilaku, termasuk penghinaan terhadap agama lain. Pesan utamanya adalah bahwa meskipun agama kita berbeda, kita tidak boleh saling menghina. Konsep moderasi yang terkandung dalam video ini menunjukkan bahwa toleransi yang benar adalah zero tolerance terhadap penghinaan antar agama. Ini sejalan dengan konsep moderasi beragama yang menekankan pada sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama. Kemudian ajaran damai dalam video ini secara tidak langsung mengajak kepada perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Pesan tidak saling menghina adalah ajakan untuk membangun dialog dan menghormati keyakinan masing-masing. Pada kalimat agama kita berbeda tetapi bukan berarti kita boleh saling menghina. Artinya, kalimat ini menggarisbawahi bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi dasar untuk saling menghina dan menebarkan kebencian. Ini mendorong pemahaman dan penghargaan kepada keberagaman agama. Selanjutnya kita simak video kedua yang mengandung potensi ujaran kebencian. Mari kita simak videonya. Karena narasi Israel jajah Palestina itu opini, Sam, bukan fakta, Sam. Oh, Itu opini, Gimana bukan tuh? fakta. Gimana? Faktanya, gue jelasin sekarang nih ya, ini penting sekali. Faktanya, negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Tuh, apa? Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Ini wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini, disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Oke. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Lo tau nggak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab. Yes. Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Akhirnya Israel berdiri, waktu itu kan Israel langsung terima. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang, "No, I will not let you." Gue gak akan kasih. Dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir. Terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Setelah kita simak video tersebut, video TikTok dari akun Permadi Arya dengan judul Israel Jajah Palestina itu opini bukan fakta memiliki potensi untuk memicu kebencian karena video tersebut mengklaim bahwa penjajahan Israel atas Palestina adalah opini bukan fakta. Klaim ini tidak sesuai dengan fakta sejarah dan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meremehkan penderitaan rakyat Palestina dan membenarkan tindakan Israel. Penggunaan kata-kata provokatif
Israel jajah Palestina itu opini bukan fakta menggunakan kata-kata tersebut seperti penjajahan dan opini yang dapat memicu sentimen negatif terhadap salah satu pihak. Minimnya konteks, video tersebut tidak memberikan konteks yang jelas tentang konflik Israel-Palestina, sehingga mudah diinterpretasikan secara sepihak. Hal ini dapat memperkuat bias dan sentimen negatif terhadap salah satu pihak. Selanjutnya, potensi penyebaran hoaks dalam video seperti ini dapat digunakan untuk menyebarkan hoaks dan informasi yang menyesatkan tentang konflik Israel dan Palestina. Hal ini dapat memperburuk situasi dan memicu konflik lebih lanjut. Dampaknya yaitu memperkuat kesenjangan. Video ini dapat memperkuat kesenjangan dan polarisasi di antara kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda tentang konflik Israel dan Palestina. Kemudian, meningkatkan kekerasan. Video ini dapat memicu kekerasan verbal dan fisik, baik secara daring maupun luring. Yang terakhir, merusak hubungan antar kelompok. Video ini dapat merusak hubungan antar kelompok yang berbeda pandang tentang konflik Israel dan Palestina. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum